Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji beserta syukur kehadirat Allah. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan doa penuh kita kepada Allah, kita yang senantiasa rajin mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah. Salah satu kita hendaknya menjadi sebuah permintaan yang akan menjadi salah seorang hamba yang mendapat naungan fi yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi perlindungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para nenek mama, para tokoh masyarakat, para alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam negari, teristimewa kepada para generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, terlebih lagi harapan orang tua. Insyaallah kelak menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti, selalu perhatian ketika di akhir-akhir ayat orang tuanya. Dia selalu ada di situ, itu baru anak yang berbakti. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Firman Allah tadi yang kita baca adalah surat yang ke-47. Al-afu, mohon maaf kaum muslimin, mungkin jarang ini menjadi atau sebuah sampaian yang sering kita dengar, yang jarang kita dengar, apalagi kita pun jarang membuka Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Apalagi di era-era zaman yang penuh fitnah, zaman yang serba ketika kebenaran turun grafiknya menjadi salah, yang salah naik ke atas, yang menggunakan selalu super powernya, Al-Quran tidak lagi dipergunakan sebagai pedoman. Kita coba kaum muslimin rahimakumullah, al-afu andai kata nanti tidak terletakkan oleh khatib pada tempatnya, ndak tagayu ende bangantuannya, rasokan di awak sama-sama. Tidak bermaksud kita dalam hal ini menyebut suatu objek, menyebut suatu individu, ndak, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
mendakikan diri kita kepada Allah Bapak kaum muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah sampaikan orang-orang yang kafir yang suka menghalang-halangi manusia, dalam hal ini orang Islam, di jalan Allah, Allah akan menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Sungguh pun itu yang sifatnya sosial. Jadi makanya kaum muslimin rahimakumullah, di awal-awal khutbah yang kemarin, Jumat yang lampau, kita pernah sampaikan, ketika seorang yang beriman itu betul-betul ingin doanya dikabulkan oleh Allah, orang Islam, orang mukmin ingin didengarkan doanya oleh Allah, salah satu iman ini dulu. Kan ada pula yang katakan, apalagi musim hujan sekarang, kita anggap ini adalah sebuah cobaan terus enggak. Dia berkata dalam hatinya, dia hujan-hujan kepanjang, hujanku berhentilah ndak alia. Kan ada yang seperti itu. Itu bukan doa kaum muslimin. Yang dikatakan doa itu memang benar betul. Buka telapak tangan kita, tengadahkan kepala kita ke atas, mohon kepada Allah. Siapa sih yang ciptakan hujan? Ini ada yang upat, kok sakit kepanjang saya, kok ikut segala macam. Itu upatan, bukan semacam permintaan. Iman syaratnya sini betul-betul ia iman kepada Allah, betul-betul ia iman kepada qada dan qadar, betul-betul ia iman kepada al-malaikah yang selalu menyaksikan setiap hari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita coba balik ulang-ulang takwa kita Jumat yang lampau. Di dalam Islam itu kita diajarkan 4 doa. Mudah-mudahan masih ingat kita dengan nostalgia ini. Kita diajarkan sebuah doa, makanya setiap saat likulli waqtin fa'ai makanin kana, dimanapun kita berada, jangan lapeh doa dari mulut kita. Apalagi orang-orang Islam sekarang memang betul-betul tertindas. Kalau kita nyantai-nyantai aja, sampaikan saja, memang betul kok. Sudah menjadi sebuah rahasia umum, bukan ini masalah politik. Apa Islam ajarkan kepada kita? Allahumma ahyina bil iman. Itu hidup loh Pak. Kalau kesannya kita mengajar, kita saling mengingatkan. Islam ajarkan kita Allahumma ahyina bil iman. Minta kepada Allah, hidupkan kami dengan iman. Banyak orang dengan pitih hilang iman, dengan takut hilang iman, dengan penyakit iman hilang. Hidup dengan iman. Kenapa? Di dalam hidup itu salah satu riwayat Rasulullah sampaikan, hidup banyak fitnahnya. Terkadang di satu sisi kita ditemukan dengan keadaan yang dalam satu waktu membingungkan kita. Itu pasti kita rasakan nostalgia kembali kepada individu masing-masing Bapak kaum muslimin. Apa contohnya? Di satu sisi kita ditekankan untuk mematuhi suatu aturan, atau mengajarkan anak, jemput anak pulang sekolah. Di sisi lain waktu sholat datang, amanah ke dikajar dulu. Nah inilah yang digambarkan tadi. Kalau kita tidak bisa meneruskan apa yang diamanahkan oleh Allah, tidak dipergunakan pada tempatnya, dia yang akan menjadi beban kita di akhirat nanti. Allah akan tanya semua itu, apalagi harta, ilmu, harta, umur, itu akan ditanya nanti. Harta ini yang dua, bentuk pertanyaannya kaum muslimin rahimakumullah. Minja, dari mana datangnya harta ini dan kemana kita gunakan. Makanya hati-hati kita punya harta. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita Allahumma ahyina beriman. Yang pertama, wa amitna bil iman. Minta matikan kita kepada Allah dengan iman. Jadi kental iman ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Untuk melengkapi, kita tinggal sebenarnya untuk melengkapi biar iman kita itu bukan seperti baliang-baliang di atas bukit, kancang di sini angin, inilah kancang lorah kama angin terima do. Kita iringi dengan yang namanya arkanul Islam. Apa yang ada di dalam arkanul Islam? Yaitunya perintah-perintah Allah supaya iman tadi kita kokoh. Disebutlah di situ ada arkanul Islam. Salah satu di dalamnya ada perintah sholat. Yang ketiga, Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada disebut lagi doa yang diajarkan kepada kita,
wahsurna bil iman. Kita kan tahu kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan di atas dunia itu bukanlah kehidupan yang abadi, tapi di akhirat. Allah sampaikan dalam surat Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih abadi, lebih langgeng, lebih mulia. Itu pertanda ketika orang sudah dipisahkan oleh Allah ruh dan jasadnya, dia bukan mati secara zahirnya, secara hakikatnya. Ruhnya kembali kepada yang punya. Jasad saja yang nampak dakwah. Artinya dia nanti akan suatu saat bangkit. Nah, disitulah nanti Allah minta, diajarkan kepada kita di dalam Islam, minta bangkit awak dengan iman balik. Yang terakhir baru minta kepada Allah, ketika kita sudah bangkit, masukkan kita ke dalam surga dengan iman. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah bentuk fenomena keadaan-keadaan yang berada pada akhir zaman. Ketika ada orang melakukan sebuah kebenaran, ia memiliki keimanan kepada Allah, akan dilarang-larang. Tapi Allah sudah tekankan, apapun bentuk perbuatan yang bersifat sosial kebaikannya, selagi imannya tidak kepada Allah, akidahnya tidak sama dengan kita, dia akan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kita yang membinasakan. Kemudian di ayat berikutnya, wallazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq mir rabbihim. Dan Allah sampaikan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal kebajikan, amal yang soleh, dan beriman pula kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Dan apa pula yang diturunkan oleh Tuhannya, Allah akan menghapus setiap kesalahan-kesalahan kita. Nah, bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini masih berkaitan dengan masalah iman kita tadi. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sekali lagi, tidak semudah yang kita ucapkan dan yang kita dengarkan. Dia butuh pengorbanan, dia butuh kekuatan kita. Ko adonan menghalangi, hendaknya cara memiliki kekuatan kita untuk menghalanginya. Dalam hal ini saja kaum muslimin rahimakumullah, beribadah saja kalau kita tidak kuat, kita pun juga akan bisa ketinggalan. Betapa banyak orang-orang Islam yang mutaakhir, yang terlambat selalu ketika mengerjakan yang namanya ibadah untuk kebutuhannya. Dan kuncinya kaum muslimin rahimakumullah, supaya ibadah iko jangan menjadi beban pulau di awak, jadian yo kebutuhan awak. Salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, rokaan sejadah likulli waktin likulli yaumin, 5 waktu sehari semalam, itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah kaum muslimin, tapi untuk awak nantinya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita sadari itu kebutuhan kita, insya Allah prinsip, sistem, pelaksanaan kita ibadah pasti beda dengan anak-anak kita yang baru belajar. Betul ya Pak ya? Pasti beda dengan anak-anak kita yang baru meningkat umurnya menjadi 5 tahun. Yang selalu kita ajar ibadah, puasanya kerajuannya, sholat sunat di kerajuannya, yalah, buat ibadah raja semayang di kerajuannya. Sementara mungkinkah sama ibadah awak dan anak yang baru belajar tadi? Ini sebuah renungan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lu qali hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم لنا وعلمهم برحمتك يا الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.